Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik saja ya. Di kanal YouTube-nya Ibu Titin ya, ini ada sesuatu hal yang baru, yang ngeri-ngeri sedap gitu kalau kita dengar gitu dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Titin. Jangan lupa silakan berkunjung ke channelnya Ibu Titin. Jangan lupa juga di subscribe, di like, di komen di situ ya, sehingga channelnya Ibu Titin berkembang. Jadi gimana sebetulnya, coba kita reaksi ya statement yang disampaikan oleh Ibu Titin begitu ya. Menarik untuk saksikan sebetulnya. Gimana videonya? Ini dia. Kalau mengenai hasil kan diserahkan kepada tim yang melakukan pemeriksaan kemarin. Yang ditanyain. Kalau materi sih kan terkait dengan pasal yang dikenakan itu 422, 351, 333, kemudian juga semua pasal itu keterkaitannya dengan laporan Bapak Jutek Bongso dari Peradi terhadap dugaan tindakan yang dilakukan oleh Bapak Rudiana sesuai pasal-pasal tersebut itu. Jadi saya harus menjelaskan. Tapi penjelasan saja tentu saja didukung bukti-bukti dokumen yang saya miliki. Intinya saya harus merekonstruksi kembali apa sih yang terjadi mengenai penyiksaan yang terjadi di Polres Cirebon Kota pada tahun 2016. Apakah yang langsung terkait dengan Saka Tatal dan Sudirman atau terhadap 6 terpidana lain yang di 2016 itu kuasanya tidak saya pegang. Jadi karena saya hadir di sidang, kemudian juga mendampingi 2 terdakwa waktu itu Saka Tatal dan Sudirman, di situ harus dijelaskan apa yang dilihat, apa yang diketahui, dan dokumen apa yang dimiliki mengenai pasal-pasal yang dituduhkan atas dugaan tersebut oleh Bapak Rudiana, mengenai keterangan palsu di bawah sumpah, mengenai penganiayaan, mengenai perampasan kemerdekaan. Saya juga harus menyodorkan bukti-bukti yang memang tidak pernah dibuka ke forum, kemudian juga tanggal berapa saya mendapatkan informasi itu di persidangan maupun komunikasi langsung yang disampaikan oleh 8 terdakwa saat itu. Jadi semuanya dijelaskan saya secara rinci, kemudian dokumen-dokumen yang saya miliki juga diserahkan kepada penyidik yang melakukan PAP. Nah, kalau kita dengar dari awal saja ini kan, kalau kita dengar keterangan dari Bu Titin, sepertinya ada seseorang atau kelompok, entah itu kelompok golongan begitu kan, yang sekarang ini mungkin lagi ada konser di dalam batinnya begitu kan, ada ketakutan, ada kecemasan, ada kengerian mungkin ya yang dirasakan begitu. Karena lambat laun apa yang akan disampaikan, apa yang sudah dilakukan sekarang tim Peradi ini adalah sesuatu yang nantinya bisa membuat tidur Anda tidak nyenyak begitu ya, situ gitu kan. Kan sudah dimasukkan nih laporannya, dan bukti yang selama ini memang disimpan oleh Ibu Titin akan dibuka di situ. Aduh, tidak sabaran menunggunya ya. Kita lanjutin sebentar. Ini dia. Jadi ada dokumen-dokumen yang serahkan di fotokopi, dan itu dokumen-dokumen sebetulnya tidak pernah juga saya informasikan atau saya sebarkan keluar. Jadi dokumen itu sekarang sudah sampai ke tangan Bareskrim. Kalau ternyata kemudian ada kekurangan informasi dari Ibu, apakah Ibu siap untuk kembali dipanggil oleh penyidik Bareskrim? Ya, saya siap karena setahu saya ada di Cirebon, kemudian juga proses yang terjadi saat ini adalah kerja keras dari tim sus bentukan Kapolri yang ternyata saya ketahui betul bahwa sampai hari ini tidak pernah berhenti bergerak. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada beberapa tim sus yang terus berkomunikasi, kemudian meminta dokumen-dokumen yang seharusnya mereka miliki, tetapi memang ada di tangan saya. Saya yakin betul masalah itu. Terima kasih juga kepada Bareskrim yang kemarin memeriksa saya dan meminta keterangan dengan nyaman, kemudian membuka
kesempatan pada saya selebar-lebarnya untuk menyatakan apa yang terjadi di 2016. Saya yakin apa yang saya sampaikan itu tidak asal bicara, karena memang saya sudah serahkan dengan bukti-bukti yang saya miliki dan belum pernah saya keluarkan. Itu sebenarnya menjadi catatan pribadi saya, tetapi bisa terkonfirmasi apabila dari kejaksaan maupun kehakiman punya catatan yang sama. Karena saya menyerahkan tanggal-tanggal apa yang terjadi jadi di begitu sebetulnya itu terhadap ini baru ini ya, masih hangat nih ya. Kondisi Terus yang ada. Kemarin si nenek-nenek itu yang ngebela itu sekarang bagaimana sih gitu kan? Ternyata selama ini Bu Titin memang kenapa dia santai ketika ada kata-kata mau disomasi, ada kata-kata mau digituin gitu ya. Bu Titin santai-santai saja. Ternyata si senjata atau berkas-berkas yang dulu dibawa di persidangan dulu ini masih Bu Titin simpan begitu ya. Dan ada salah satu, dan banyak ya kalau kita dengar dari penjelasannya ya. Dan ternyata ada yang belum disampaikan ke publik dan sudah disampaikan ke Bareskrim. Aduh, apakah tidur Anda sekarang semakin nyenyak? Ayo kita saksikan lanjutannya. Ini dia. Tadi Ibu katakan tim sus bentukan Kapolri. Konkretnya seperti apa sih Bu kerja mereka dalam konteks menyikapi kasus Pina Cirebon ini? Saya yakin dengan pergerakan yang sekarang terjadi yang mungkin belum diketahui secara umum, sudah mencapai pada titik yang sangat, saya punya keyakinan, sangat yakin bahwa sudah sampai pada tim sus, mungkin sudah pada sampai kesimpulan memang 8 terpidana ini tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan. Hanya saja memang karena prosesnya sedang melalui PK dan kita tinggal menunggu hasilnya. Tetapi bukan hanya pada persoalan dikabulkannya PK, ada fakta-fakta lain yang sekarang sedang diungkapkan oleh tim sus bentukan Kapolri mengenai dugaan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu di unsur kepolisian Cirebon Kota. Itu yang saya melihatnya sedang terus dilakukan prosesnya oleh tim sus bentukan Kapolri. Karena saya juga tahu betul kondisi itu karena saya memang tinggal di Cirebon dan ada hal-hal yang seperti tadi saya sampaikan, mereka masih mencari dokumen-dokumen yang diperlukan. Kebetulan juga saya punya dokumen-dokumen itu. Bu minta konfirmasi, artinya tim sus Polri bentukan Kapolri itu sudah meyakini bahwa kasus Pina Cirebon ini bukan pembunuhan tapi kecelakaan. Saya minta konfirmasinya. Kalau bukan pembunuhan dan itu kecelakaan, karena kan sebetulnya yang mengekstraksi handphonenya Vina itu sebetulnya tim sus. Tim sus lah yang lebih dulu mendatangi Widi dan Mega dan akhirnya membuka ekstraksi handphonenya Vina, bukan handphonenya Widi. Handphonenya Widi itu diekstraksi oleh tim hukum dari Pradi, tetapi handphonenya Vina justru dibuka oleh tim sus bentukan Kapolri. Itulah sebabnya kenapa Widi dan Mega punya keyakinan yang sangat kuat, mampu bersaksi dan itu benar-benar terjadi peristiwanya, peristiwa masih ada komunikasi pada pukul 22.14. Karena apa? Karena tim sus juga mengingatkan kepada Widi dan Mega. Pernah nggak terjadi komunikasi seperti itu? Walaupun Widi dan Mega lupa, tetapi setelah dibuka ekstraksi handphone Vina dan diingatkan apa saja kalimat yang tera di dalam percakapan tersebut, akhirnya Widi dan Mega betul-betul secara utuh mengingat peristiwa itu detail dengan waktu-waktunya. Dan kalau misalnya masyarakat tahu, itu sebetulnya betul-betul atas bantuan tim sus bentukan Kapolri. Oh, jadi begitu cara mainnya ya. Begitu cara. Jadi Anda kemarin yang masih mempertanyakan tim sus ini kerjanya apa sih? Tuh, ya. Tuh sekarang dibuka tuh. Dan yang lebih mantap lagi sebetulnya ya, ada fakta baru katanya. Apakah kita sepemikiran enggak fakta yang ditemukan juga bahwa ini kalau kita menduga-duga ini ya, bahwa apakah pernyataan dari para netizen kemarin ini ada kaitannya dengan
pabrik gula, pabrik tepung, dan pabrik mentega itu mungkin apakah kita sepemikiran begitu ya? Tapi mudah-mudahan sih enggak ya. Mudah-mudahan ini hanya kita hanya menduga-duga saja ya, karena sepertinya sih fakta baru yang disimpan sekarang oleh Bu Titin ini kayaknya sih kalau memang ada kaitannya dengan kasusnya yang 78 orang ini pasti akan dibuka ya. Tapi kenapa ini belum berani dibuka di umum ya? Ini yang jadi pertanyaan kita. Apakah kita sepemikiran semeton semua? Kita lanjutin videonya. Dan itu saya sudah konfirmasi betul kepada Widi dan Mega. Mereka bertemunya kapan, kemudian berapa kali pertemuan, apa percakapan yang terjadi hari itu. Dari proses sidang PK kemarin saya amati, jaksa masih punya kecenderungan meyakini bahwa kasus Vina Cirebon ini pembunuhan sesuai dengan putusan pengadilan 2016. Bagaimana itu, Bu? Ya, sebetulnya saya juga, ya bukan cuma saya lah, seluruh masyarakat Indonesia juga sangat menyayangkan. Kenapa sih jaksa begitu kekeh? Apa sih sebetulnya yang ditutupi dari keyakinan kejaksaan yang terus saja menganggap seolah-olah peristiwa itu betul terjadi di 2016? Padahal di ruang sidang PK itu sudah sangat terbukti. Mana ada saksi-saksi yang dihadirkan di bawah sumpah dalam kondisi yang mereka tidak pernah dihadirkan di 2016, tetapi sanggup menyatakan kebenarannya. Apakah itu tidak beresiko? Walaupun sekarang sudah sangat terbuka, tetapi apakah itu tidak beresiko besar apabila mereka melakukan kebohongan dengan dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia karena itu live. Jadi saya juga bingung kenapa sih kejaksaan masih kekeh. Sebetulnya apa sih yang ditutupi oleh kejaksaan? Kita juga sedang cari tahu kenapa sih sampai begitu meyakini peristiwa itu betul, padahal dari berkas-berkas di 2016, dari terjadi hal yang di sidang 2016, ada juga kesalahan yang dilakukan jaksa dengan tidak konkretnya antara dakwaan dan hasil visum, tetapi jaksa tetap memaksakan membuat dakwaan sehingga 7 terpidana mendapat vonis, 7 terdakwa saat itu dan menjadi 7 terpidana mendapat vonis seumur hidup. Padahal jelas-jelas dalam hasil visum tidak pernah ada luka tusuk, tetapi jaksa dalam dakwaannya menyatakan ada luka tusuk. Jadi kita sangat menyayangkan argumen jaksa dan bersikukuh pada peristiwa 2016 itu meyakini 8 terpidana ini adalah pelakunya. Kita sangat menyayangkan itu. Bu, sekarang kan proses sidang PK sudah selesai. Katakanlah nasib ke-6, 7 terpidana sekaligus 1 terpidana Sakatata yang sudah bebas itu sudah masuk pada wilayah domainnya Mahkamah Agung. Ada saran, Bu, atau ada masukan barangkali untuk Mahkamah Agung? Sebenarnya sih bukan masalah masukan ya, kita benar-benar harapan betul. Kita ini masalah harapan dan doa. Tim kuasa hukum dari Pradi sudah begitu kuat menyajikan fakta-fakta di persidangan, baik itu saksi-saksi alibi, saksi-saksi ahli, maupun justru fakta-fakta yang betul-betul mempertegas ini adalah kecelakaan lalu lintas. Hasil ekstraksi yang diungkap di persidangan dan diterima Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon juga itu sudah luar biasa, menyatakan bahwa tidak pernah ada pembunuhan dan pemerkosaan. Dan sekarang harapan kita adalah kepada Mahkamah Agung. Saya juga selalu berdoa mudah-mudahan Mahkamah Agung terketuk hatinya, dan saya yakinlah di tingkatan Mahkamah Agung melihat tayangan secara langsung pada saat sidang PK. Karena di situ juga ada air mata, ada kepedihan, ada ketakutan, ada kekhawatiran, tetapi ada fakta-fakta yang tidak bisa dibantah. 8 terpidana termasuk Sakatata bukan pelaku pembunuhan. Mari kita sama-sama berdoa agar Mahkamah Agung terketuk hatinya untuk meyakini dan mengabulkan PK seluruh terpidana yang saat ini sedang memperjuangkan keadilan. Oke, terima kasih Bu Titin, sukses selalu, sehat-sehat selalu. Salam buat semua tim kuasa hukum 7 terpidana, dan salam juga buat semua terpidana.
Bravo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian tadi. Nah begitu ya, ya kita sama-sama berdoa lah semeton ya. Kalau tidak salah juga dulu itu perasaan ada itu yang menyarankan kalau 40 atau 50 orang yang berdoa dan mengamini satu doa yang sama, kayaknya sih insya Allah akan terkabul. Tapi saya meyakini semeton ya, MA ini juga akan memberikan jawaban begitu sesuai dan apa yang kita harapkan. Karena apa semeton ya, itu kan tertinggi lah kita sebut ya. Jadi tidak bisa dimain-mainkan tuh ya. Tidak bisa sekarang kita memainkan seenak kita di situ. Oh tidak bisa kalau sudah levelnya MA ini tidak bisa ya. Jadi seperti video saya sebelumnya, lebih baik bertobatlah sebelum terlambat begitu ya. Karena kalau ini sebenarnya semakin diperkeruh suasana ini, saya sih mencurigai bahwa fakta baru yang disimpan oleh Ibu Titin ini akan semakin dibukakan lah gitu ya sekali-kali gitu kan, biar tidak ada lagi si ngeyel-ngeyel, si keras kepala, si keras hati yang akan terus memperdebatkan masalah ini. Tapi intinya sebetulnya kita sama-sama berdoa sekarang, mudah-mudahan sih Bu Titin bersama tim Paradinya juga akan diberikan kesehatan lah begitu ya, sehingga mereka semua akan terus mengawal kasus ini sampai dengan putusan yang membebaskan 78 orang ini ya. Jadi segitu aja ya, di akhir video selalu berpesan untuk jangan cepat termakan hoax, selalu jaga persatuan kesatuan serta persaudaraan kita, dan jangan nakal ya, karena sedikit nakal nanti bisa berakibat fatal. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.